17 sampai 21. Roma 4 ayat 17 sampai 21. Terima kasih. Sekalipun firman yang akan saya sampaikan panjang, tapi saya akan singkat. Ini waktunya dikasih saya berapa menit, Bu Gembala? Ya, takutnya kita ini kan biar tahu. Berapa menit ya, Bu? Hah? Itu jam? Haleluya. 40 menit. Oke deh, 45. Ya. Ya, sudah dapat katakan amin. Amin. Oke. Mari kita hormati firman Tuhan, kita memandangkan firman Tuhan, kita bangkit berdiri sedang berkasih dalam Kristus Yesus. Kita sama-sama mengikrarkan daripada firman Tuhan. 1, 2, ya. Seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya yang percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikannya dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya, demikian banyak nanti keturunanmu. Imannya yang tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikannya itu. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu terkasih. Sebelum kita mendahului ini, jadi tema yang bisa saya angkat daripada nats khotbah kita pada saat siang hari yang indah ini, saudaraku, yaitu iman Abraham. Di pendahuluan ini kita harus mengetahui dulu siapa sih Bapak Abraham ini. Mengapa Bapak Abraham ini, saudaraku, dikatakan Bapak orang percaya, Bapak orang beriman, ya. Banyak orang yang mengakui, saudaraku, Bapak Abraham ini, ya, agama terbesar, ya, yaitu siapa? Yang pertama, agama Yahudi, ya, agama Islam atau Muslim, apalagi saudaraku, agama Kristen. Agama yang tiga ini, saudaraku, mengakui Bapak ini adalah Bapak segala bangsa, Bapak orang yang beriman. Tentu kalau Bapak orang yang beriman, saudaraku, tidaklah gampang seperti membalikkan telapak tangan ini. Kalau kita dikasih titel, ya, siapa tadi yang pengerja tadi yang apa? Yang di STTI mahasiswa. Dia bukan segampang itu nanti untuk menjadi sarjana, benar enggak? Dia harus melewati dulu S1 program 5 tahun. Setelah itu dia baru diberikan gelar sarjana. Nah, demikian juga Bapak Abraham kita, saudara yang terkasih. Bapak ini menjalani ujian demi ujian, tahap demi tahap, pergumulan demi pergumulan yang akan kita kupas di sini, saudaraku. Nah, dia harus lolos ujian, baru dia dikatakan Bapa dari segala bangsa. Apa ujiannya kira-kira yang dia alami, saudaraku? Ya, coba lihat di situ, saudaraku. Kita baca di ayat 17. Sebab ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikannya dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku, sebelum kita mengupas ini, saudaraku, ada 3 kunci nanti yang akan kita bahas tentang ayat ini.
Di ayat 14, di ayat Roma 4 ayat 17 sampai 21 ini ada 3 kata kunci yang harus kita bawa pulang, saudaraku yang terkasih, ya. Jadi kualitas Bapak Abraham ini, saudaraku, benar-benar dia sudah dipuji, ya. Keimanannya, keteladanannya terhadap Allah Bapa kita, ya, yang sudah mengujinya, saudaraku. Kalau kita lihat latar belakangnya Bapak Abraham ini, saudaraku, ya, kualitas keimanannya, saudaraku yang terkasih, ya, sangatlah dipuji oleh banyak orang, saudaraku, ya. Tetapi kita lihat Sarah istrinya, saudaraku, berbeda keyakinannya dengan Bapak Abraham. Kalau Sarah, dia lebih condong untuk secara logika, secara lahiriah. Sementara kalau Bapak Abraham ini, saudaraku, dia lebih condong batinia yang bermain. Benar gak, saudara? Batinia. Sekalipun dia sudah tua, sekalipun ya rahim Sarah itu sudah tua dan bakalan tidak mengandung kalau kita lihat secara lahiriah, ya, tidak mungkin. Tetapi Bapak Abraham percaya penuh kepada janji Allah, saudaraku. Kita cermati, saudaraku, ya. Menurut syarat istrinya untuk menyetubui Hagar, budaknya itu, saudaraku, ya, sehingga lahir Ismail pada saat dulu itu, ya. Tapi kadang-kadang Bapak Abraham ini kita lihat ada juga zaman dahulu itu tidak gentleman jadi seorang pria, jadi seorang laki-laki, ya. Di hadapan Firaun dia berdusta, dia mengatakan, ya, bahwasanya si Hagar itu sebagai kakak. Supaya apa? Supaya dia tidak dibunuh, saudaraku. Kita lihat historisnya, sejarahnya, ya. Nah, pada saat itu dia lalui, saudaraku, akhirnya Bapak Abraham ini lulus ujian dalam imannya, saudaraku, menjadi bapak orang beriman, ya. Imannya itu patut untuk diketahui oleh setiap orang, saudaraku yang terkasih, ya. Jadi setiap kita yang sudah percaya, ya, kita menjadi orang-orang yang beriman. Sekalipun pandemi saat ini, COVID tak juga berlalu, saudaraku, ya, tetapi engkau percayalah, Tuhan mengizinkan ini terjadi, saudaraku, agar kita benar-benar mau mendekat kepada Tuhan. Ini tujuannya, saudaraku, tiada yang lain. Apakah engkau mencarinya? Apakah engkau pergi ke spiritu? Apakah engkau pergi menyembah hal-hal berhala, batu-batu besar? Tuhan menguji keimanan kita pada saat ini, saudara. Percayalah, saudara. Bapak Abraham, sekalipun dia sudah tua, ya, secara lahiriah udah ratusan tahun tadi kalau kita baca firmannya tadi, ya, sekilas. Tetapi dia percaya, dia pasti dikasih keturunan, saudara. Lalu apa? Bagaimana kualitas daripada iman yang dimiliki oleh Bapak Abraham ini, saudara? Seperti apa? Nah, tolong cermati di ayat 17 itu, ya. Abraham dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, saudara. Ingat, melainkan apa, saudara? Melainkan karena ia percaya sepenuhnya kepada Allah, ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan di ayat 17 ini, saudaraku cermati, ya? Kunci yang pertama yaitu iman yang percaya, yang tidak ada menjadi ada, ya. Kesimpulan di ayat 17, ya. Iman yang percaya, yang tidak ada menjadi ada.
Lalu iman percaya dalam hal ini, saudaraku yang terkasih, ya, berhubungan dengan upaya menetapkan hati kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Hati ini berbicara tentang hati kita harus percaya 100%. Kalau engkau sungguh-sungguh, engkau akan dimuntahkan oleh Tuhan, saudaraku. Ya. Tetapi karena Bapak Abraham itu percaya sepenuhnya 100% kepada Allah, ya, meskipun Abraham tidak lagi berpotensi memiliki keturunan karena faktor usianya yang sudah ratusan tahun, tetapi ia tetap mempercayai, saudaraku, bahwa Allah sanggup, ya, membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Tolong cermati itu, saudaraku, ya, di ayat 17 ini. Dari yang tidak ada, dari yang tidak berpotensi menjadi berpotensi, ya. Dan fakta menunjukkan, saudara, ya, bahwa Abraham akhirnya memperoleh anak meskipun sudah lanjut usia, saudara. Amin. Ya. Jadi iman percaya berbeda dengan istrinya si Sarah, saudara. Ya. Kalau si Sarah ini cenderung berorientasi kepada fakta, kepada logika, ya, kepada pikirannya sendiri. Dia membawakan pikirannya sendiri, ya, bukan secara batinnya, rohania. Jadi sangat bertentangan dengan Bapak Abraham, ya. Jadi sangatlah beralasan, saudara, kalau si Sarah itu menyuruh suaminya untuk menghampiri budaknya si Hagar, saudara, ya, supaya memperoleh keturunan. Coba bisa kita lihat di Kejadian 1 ayat 3, saudaraku, tolong ditampilkan supaya kita lebih memahami bagaimana isi firman ini, ya. Yang sudah dapat, coba tolong bacakan satu orang berdiri ke depan, berdiri di tempat. Kejadian 16 ayat 1 dan 3. Kejadian 16 ayat 1 dan 3. Kejadian 16 ayat 1 dan sampai 3. Kejadian 16 ayat 1 sampai 3. Iya. Adapun Sarai istri Abraham itu tidak beranak, dia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar Iya. namanya. Iya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampirilah hambaku itu. Iya. Mungkin oleh dialah aku akan dapat memperoleh seorang anak. Iya. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Iya. Jadi Sarah istri Abraham itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, Iya. lalu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Iya, itu ceritanya, saudaraku, ya. Jadi percaya kepada Allah, lebih berorientasi kepada hati, bukan kepada pikiran kita semata-mata, saudaraku, ya. Jadi Allah bukan untuk dimengerti, saudaraku, melainkan untuk dipercayai, ya. Jadi beda pola pikirnya Bapak Abraham dengan istrinya, saudaraku, ya. Nah, kita bisa lihat, ya. Jadi kita harus meneladani sifat Abraham, bukan sifat istrinya, ya. Itu kira-kira, saudara. Yuk kita angkat kembali di ayat 18, kita kupas bersama-sama. Kita baca bersama-sama kembali ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar, lanjut, percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Nah, bisa kita ambil kesimpulannya di ayat 18 ini, saudaraku. Kunci yang kedua adalah iman yang berharap meskipun tidak ada dasar untuk berharap, ya. Ini kunci kode yang kedua, iman yang berharap meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi iman yang bermain di sini bukan nalar, bukan pikiran, bukan logika, ya. Kalau dicermati di ayat 18 itu, saudaraku, ya. Nah, kita
Kita perhatikan, ya, pengharapan itu ibarat cahaya, saudaraku, yang menerangi hati kita, ya. Ibarat api juga, saudaraku. Kalau api yang menghangatkan, ya, bila manusia tidak memiliki pengharapan, bisa dikatakan ia sudah tidak lagi hidup, saudaraku. Ya. Kita ini hidup berbeda dengan orang-orang yang di luar sana, yang tidak mau beribadah, yang tidak mau datang ke gereja Tuhan, yang tidak mau ikut dalam peribadatan. Karena firman Tuhan katakan jangan engkau menjauhkan diri dari peribadatan, ya kan? Jauhilah tahayul, jauhilah segala kepercayaan nenek moyang turutan kayu. Tetapi marilah datang beribadah kepada. Jadi kita melatih diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Karena itulah saudaraku terkasih yang dikasihi Tuhan. Kita ini adalah orang-orang pilihan yang ada di sini, saudaraku. Ya. Kita berbeda dengan orang-orang yang di sana-sana tuh. Orang-orang yang di luar-luar yang gak jelas. Ya. Jadi Allah sudah memilih kita menjadi anaknya. Memilih kita menjadi laskar-laskar Kristus. Menjadi tentara-tentara Allah kita ada di sini, saudaraku. Dan kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan aja di atas kita. Karena itu percayai 100%. Ya. Bapak Abraham menjadi bapak orang yang beriman. Sekalipun tidak ada dasarnya dia bisa mempunyai keturunan, tetapi Tuhan dari tidak ada menjadi ada. Itulah kehebatannya, keluar biasaannya Bapa yang kita sembah itu, saudara. Ya. Jadi jangan engkau berpikir, Tuhan hari ini aku pengangguran, hari ini aku Tuhan tidak dapat pekerjaan, hari ini aku Tuhan tidak dapat penghasilan. Bagaimana anakku ini, bagaimana uang kuliahnya, bagaimana uang sekolahnya, bagaimana kami makan. Burung di udara, saudaraku, Tuhan pelihara. Burung sekalipun tidak punya rumah, dia hanya hinggap di pohon. Tuhan pelihara, Tuhan beri makan. Apalagi kita, saudaraku. Ya. Pelihara imanmu. Iman itu bukan datang kebetulan. Iman itu kita pelihara. Ya. Dengan cara apa? Engkau rajin datang ke sini. Engkau rajin mengikuti peribadatan. Ya. Karena firman Tuhan katakan di mana 1-2 orang berkumpul, aku hadir di tengah-tengah mereka dan memberkati mereka. Lumbung-lumbung mereka akan isi penuh melimpah-limpah. Percayalah, saudara. Kita semua adalah umat-umat pilihan Allah. Umat yang sudah dipilih, umat yang sudah dikuduskan. Umat yang takut akan Tuhan. Ya. Kalau orang-orang yang gereja hari Minggu datang beribadah, itu adalah orang-orang pilihan Allah. Orang yang sudah ditangkap Tuhan. Ya. Dan dia nanti akan pilah-pilah, ya, setelah hari penghakiman tiba. Percayalah, saudara. Ya. Apa yang sudah engkau lakukan baik, tidak ada, ingat, tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Ya. Apa yang engkau tabur di gereja ini, tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan. Percaya. Dan tolong kau jangan hitung-hitungan, saudara. Apa yang bisa kau lakukan baik, lakukan. Ya. Tuhan tidak pernah tidur, saudara. Ya. Jadi ini disimpulkan di sini, saudaraku, ya, iman yang berharap meskipun tidak ada dasar untuk berharap. Nyatanya Bapak Abraham punya keturunan. Kalau dilihat dari secara fisik, badannya lemah, gak kuat, sudah tua. Ya, tidak ada kemungkinan bisa dia memperoleh keturunan, tetapi nyatanya bisa. Ya itu Allah kita yang sembah siapa dulu dong, gitu? Itu, saudara. Iman yang kita pelihara, iman yang kita percaya 100%. Ya, itu kunci yang kedua di ayat 18. Ya. Imanmu itu adalah cahaya. Kalau imanmu redup, saudaraku, reduplah dunia ini, reduplah kehidupanmu.
reduplah pandanganmu. Hidupmu hampa. Ya. Jadi iman yang dipelihara ibarat cahaya yang menerangi, ibarat api yang menghangatkan, saudara. Jadi jangan pada mengerong, biarlah rohmu menyala-nyala dan tetaplah layani Tuhan. Amin. Ini saudara yang bisa kita tangkap pesannya ya di sini. Timbul pertanyaan saudaraku, kenapa seseorang dapat bertahan hidup selama berhari-hari? Saya ambil ilustrasinya, dia di tepi danau atau di tepi lautan. Dia terapung-apung pada sebatang kayu, saudaraku. Kenapa seseorang dapat bertahan hidup selama berhari-hari dia ada di sana? Hanya mengandalkan satu batang kayu saja, saudaraku. Apa jawabannya, saudaraku terkasih? Ada yang bisa jawab, saudaraku? Jawabannya gampang, saudaraku. Karena ia memiliki pengharapan untuk hidup. Benar nggak? Itu. Dia punya pengharapan untuk hidup. Ya. Berhari-hari, berbulan-bulan dia terapung-apung di laut itu dengan memegang satu kayu. Bisa dia bertahan hidup karena dia apa? Karena dia punya pengharapan untuk hidup. Gampang kan jawabannya? Pertanyaan kedua, kenapa seseorang dapat sembuh dari sakitnya meskipun dokter sudah memvonis dia tidak bakalan sembuh lagi, saudara? Apa jawabannya? Gimana? Ayo ibu, nggak apa-apa, ajar. Kenapa seseorang dapat sembuh dari sakitnya meskipun dokter sudah memvonisnya tidak dapat sembuh lagi? Terus. Iya, benar, Bapak. Terima kasih banyak sudah respon. Ya, karena ia masih memiliki harapan untuk sembuh, untuk hidup. Itu jawabannya. Karena ia masih memiliki harapan untuk hidup, untuk sembuh. Ya, itu. Jadi sekalipun engkau mengalami sakit penyakit, ya percayalah, yang mati aja Tuhan hidupkan. Lazarus aja yang mati Tuhan bangkitkan. Lazarus, bangkitlah, bangkit 3 hari dia mati, ya kan? Di dalam gua, bangkit. Apalagi kita sakit.